Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam Mata Air Mutiara, Mata Air Fathur Rabbani dari Syekh Abdul Qadir Az-Jilani, bagian yang keempat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Selamat menyimak. Mata Air Fathur Rabbani yang pertama, jihad. Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan dua bentuk jihad. Yang pertama, jihad lahir atau jihad kecil, dan kedua, jihad batin atau jihad yang besar. Jihad batin adalah melawan hawa nafsu, birahi, dan godaan setan, bertobat dari segala dosa dan kesalahan, serta meninggalkan syahwat yang diharamkan. Adapun jihad lahir adalah melawan, mengangkat senjata, dan memerangi orang kafir yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada praktiknya, jihad batin lebih berat daripada jihad lahir, karena harus menghentikan dan menjauhkan kebiasaan dari segala yang haram, menjalankan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Barang siapa menjalankan perintah Allah dalam kedua jihad itu, ia memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat. Luka di tubuh orang yang mati syahid seperti pendarahan di tangan tidaklah terasa sakit baginya. Bagi orang yang berjihad melawan nafsunya dan bertobat dari segala dosa, kematian bagaikan minuman sejuk bagi orang yang kehausan. Mata air yang berikutnya, cinta saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sabda pemimpin, kepala, pembesar, pemandu, dan pemberi syafaat kita, sang penghulu para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Hadis tersebut menyatakan tidak sempurnanya iman seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bila engkau mencintai makanan terlezat, pakaian terbagus, rumah termegah, wajah terindah, dan banyaknya harta untuk dirimu, sementara mencintai kebalikannya untuk saudaramu, maka dustalah engkau mengaku memiliki iman sempurna. Kamu mempunyai tetangga fakir dan kerabat miskin, sementara kamu memiliki harta yang wajib dijakati. Setiap hari kau mendapatkan keuntungan demi keuntungan, dan hartamu melebihi kebutuhanmu. Tetapi mengapa tidak mau memberi mereka? Padahal dalam pemberian terdapat keridhaan atau doa orang-orang fakir. Jika engkau mengikuti dorongan hawa nafsu dan setan, pastilah engkau tidak mudah melakukan kebaikan, karena engkau memiliki hasrat kuat, ambisi besar, dan cinta dunia, tetapi hanya sedikit takwa dan iman. Orang yang sangat mencintai dan berhasrat terhadap dunia lupa akan kematian dan perjumpaan dengan Sang Pencipta. Kamu kenyang, sementara tetanggamu kelaparan, dan kamu mengaku beriman. Imanmu tidak sah. Kamu memiliki banyak makanan yang melebihi kebutuhanmu sekeluarga, tapi ketika pengemis berdiri di depan pintu, engkau membiarkannya begitu saja. Mata air Fathur Rabbani yang ketiga, bekal di perjalanan. Orang beriman mempersiapkan bekal, sedangkan orang kafir bersenang-senang. Seorang mukmin mempersiapkan bekal karena ia sedang dalam perjalanan. Baginya, sedikit harta dunia sudah cukup, yang banyak justru dipersembahkannya untuk akhirat. Ia hanya membawa sekedar bekal orang bepergian dan seukurannya yang dapat terbawa. Segala sesuatu di akhirat
pikiran dan angan-angannya sudah berada di sana. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang mukmin cukup dengan sesuatu yang sedikit, segenggam kurma dan seteguk air. Orang beriman mengumpulkan tenaga, sedangkan orang munafik menghamburkan tenaga. Seorang mukmin mengumpulkan tenaga karena masih di perjalanan, belum sampai di tempat tujuan. Ia tahu bahwa di tempat tujuan terdapat segala yang dibutuhkannya. Sebaliknya, seorang munafik tidak punya rumah dan tujuan. Betapa banyak waktu terbuang sia-sia. Kalian menghabiskan usia tanpa ada arti. Saya melihat kalian menyalahgunakan kesempatan hidup di dunia ini. Kalian menyalahkan agama, menyalahgunakan agama. Berbaliklah, dengan begitu kalian berada di jalan yang benar. Dunia tidaklah kekal bagi siapapun, termasuk kalian. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, menangis itu ibadah. Allah lah yang berhak menjadi tumpuan harapan dan rasa takut, bahkan sekalipun Dia tidak menciptakan surga dan neraka. Taatlah karena Dia semata, bukan karena mengharapkan pahalanya dan takut akan siksanya. Menantinya adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta sabar menerima segala takdirnya. Tobatlah kepadanya, merataplah di hadapannya, tunjukkanlah kehinaan diri dengan cucuran air mata dan tangisan hati. Menangis adalah ibadah, karena itu merupakan bentuk kehinaan diri di hadapannya. Jika kalian mati dengan membawa tobat, niat tulus dan amal soleh, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, penglihatan para wali. Sangkakala kaum sidik atau pembenar dan saleh telah ditiup, bagi mereka hari kiamat telah terjadi. Mereka meninggalkan dunia dan meretas jalan lurus. Mereka berjalan dengan hati sampai tiba di pintu surga. Orang yang kuat iman dan teguh keyakinan mampu melihat dengan mata hati kejadian-kejadian kiamat yang diinformasikan Allah. Ia melihat surga dan neraka beserta isinya. Ia melihat sangkakala dan malaikat Mikail. Ia melihat dunia dan kehancurannya, serta porak-porandanya negeri-negeri. Ia melihat orang-orang bagi mayat berjalan. Saat melewati kuburan, ia dapat merasakan nikmat dan siksa kubur. Ia melihat kiamat dan segala kejadian. Ia melihat rahmat dan azab Allah. Ia melihat para malaikat berdiri serta para nabi, rasul dan wali pada tingkatannya masing-masing. Ia melihat penghuni surga saling mengunjungi dan melihat penghuni neraka saling memusuhi. Barang siapa penglihatannya baik, ia dengan mata kepala melihat makhluk dan dengan mata hati melihat perbuatan Allah terhadap makhluknya. Ia melihat Allah menggerakkan dan menghentikan mereka. Itulah penglihatan para wali Allah. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, interaksi dengan fakir. Salah satu bentuk interaksi dengan Allah adalah interaksi dengan kaum fakir melalui sebagian dari harta kalian. Apakah kalian tidak tahu bahwa sedekah merupakan interaksi dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya dan maha pemurah? Dan apakah rugi orang yang bergaul dengan sang maha kaya lagi maha pemurah? Jika kalian mendermakan sebiji sawi karena Allah, Dia akan menggantinya segunung. Jika kalian memberi setetes, Dia akan memberi selautan. Allah memberikan pahala bagi balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, sang jahid.
Biasanya jahid pemula menghindar dari keramaian masyarakat. Sebaliknya orang yang telah mencapai kesempurnaan juhud justru tidak peduli dengan keramaian. Ia tidak menghindari keramaian masyarakat, tapi justru berada di tengah-tengah keramaian karena mereka telah mengenal Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ia tidak tenang berada di keramaian? Setiap penyakit masyarakat telah ia miliki obatnya. Orang yang telah benar-benar mengenal Allah akan menjadi petunjuk tentangnya. Ia akan menjadi pemburuan masyarakat. Terkait dengan ini, sebagai ulama mengatakan, hanya orang arif yang mau tersenyum di hadapan orang fasik. Wahai orang-orang yang mengasingkan diri, kemarilah dan dengarkanlah apa yang kukatakan. Duduklah bersamaku dan bukakanlah pendengaran kalian. Kalian mengasingkan diri tanpa dasar. Kalian tidak mendapatkan apa-apa. Kemarilah dan temukanlah buah hukum Allah. Kalian akan mendapat rahmatnya. Aku ingin kalian mendatang bukan untuk kebaikanku, melainkan untuk kebaikan kalian. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya yaitu harus ada guru. Kalian tidak punya hati, isi kalian hanya hawa nafsu dan syahwat. Harus ada pembuka hati agar kalian berhati. Mesti ada orang bijak yang mengajar, mendidik dan menasihati kalian agar mengamalkan hukum Allah. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya yaitu melihat pemberian, melihat pemberi nikmat. Jika kalian mampu melihat nikmat Allah, tentu kecintaan kalian kepada makhluk akan sirna dari hati. Orang yang memiliki ma'rifat dan mahabbah atau cinta kepada Allah, melihat dengan mata hati, melihat baik dan buruk hanya darinya. Ia tidak akan mempedulikan orang yang berbuat baik dan buruk kepada dirinya. Jika orang berbuat baik kepadanya, ia melihat kebaikan itu sebagai karunia Allah. Dan jika orang berbuat buruk kepadanya, ia melihat keburukan itu sebagai akibat kesalahan dirinya semata. Pandangannya beralih dari makhluk pada Sang Khalik. Hati pemakrifat terus berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain sampai kejuhudannya menguat. Ia lalu meninggalkan dan berpaling dari makhluk serta mencintai, bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya itulah kematian menanti kalian. Saudaraku, sebentar lagi ajal menjemput. Tangisilah diri sebelum ditangisi orang lain. Kalian bergelimang dosa, hati kalian sakit karena cinta dan genderung terhadap dunia. Obatilah dengan zuhud, bercuci tanganlah dari dunia. Lalu hadapkanlah diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Keselamatan agamamu adalah modal dan amal solehmu adalah keuntungan. Tinggalkanlah sesuatu yang mendominasi kalian. Orang yang berakal tidak akan senang dengan sesuatu yang halal saja dihisab dan haramnya diazab. Sayangnya kalian lupa akan azab dan hisab. Fathur Rabbani yang berikutnya, hati yang berkarat. Nabi SAW bersabda, hati dapat berkarat seperti besi, pembersihnya adalah membaca Al-Quran. Dari Kan Al-Umal, seperti halnya besi, hati juga berkarat. Itu pun kalau pemiliknya mengetahuinya. Jika tidak, hati bahkan berubah menjadi hitam. Hitam di sini berarti jauh dari cahaya. Penyebabnya antara lain cinta dunia. Patuhilah Rasulullah, obatilah karat hati dengan obat yang telah dianjurkannya. Jika di antara kita ada yang sakit kemudian dokter menyebutkan obatnya, obat itu tidak akan memberi efek apa-apa sebelum ia menggunakan atau meminumnya. Rasakanlah
kehadiran Tuhan, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Jadikanlah dia pusat pandangan hingga seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak dapat melihatnya, dia tetap dapat melihat kita. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, orang berzikir. Berzikir sejati adalah orang yang berzikir kepada Allah dengan hatinya. Orang yang berzikir hanya dengan lisan sebenarnya tidak berzikir, karena lisannya hanya pembantu dan pengikut hati. Mendengar nasihat, janganlah pernah berhenti mendengar nasihat, karena hati akan buta bila kehilangan nasihat. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, memilih pergaulan. Janganlah bergaul dengan orang yang gandrung kepada dunia. Bergaullah dengan orang yang berjuhud dari dunia. Pergaulan sangatlah berpengaruh terhadap baik buruknya perilaku seseorang. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, pohon dan air. Pikirkanlah dulu akibat buruk perbuatan yang akan kalian perbuat. Dengan begitu kalian akan melihat. Dengan begitu kalian akan lebih mudah meninggalkannya. Kalian masih ternaungi pohon lupa, karena itu keluarkan dari naungan pohon itu. Dengan begitu kalian dapat melihat cahaya, petunjuk dan tahu jalan yang benar. Pohon lupa disuburkan oleh air kebodohan, dan pohon ingat dan tahu disuburkan oleh pikiran. Pohon tobat disuburkan oleh air penyesalan. Pohon cinta disuburkan oleh air keridhaan. Fathur Rabbani yang berikutnya, orang bodoh. Perhatikanlah apa yang akan saya katakan ini. Orang bodoh selalu merasa puas dengan akalnya dan selalu menuruti hawa nafsunya. Ia hamba dan antek iblis. Bahkan ia menjadikan iblis sebagai guru. Betapa gelapnya hati kalian, betapa busuknya diri kalian, betapa muluknya ucapan kalian. Bertobatlah dari segala dosa yang kalian lakukan. Hentikanlah menfitnah para wali Allah, kekasih Allah yang selalu mencintainya. Mata air Fathur Rabbani, gugatan ilmu. Ilmu kalian berseru, aku akan menuntun kalian jika kalian tidak mengamalkanku. Sebaliknya, aku akan membela kalian jika kalian mengamalkanku. Ilmu kalian berseru, tapi kalian tidak mendengarkannya, karena kalian tak punya hati. Dengarkanlah seruan itu dengan telinga hati dan sanubari, serta penuhilah keinginannya. Dengan begitu kalian akan memperoleh manfaat ilmu, mengamalkan ilmu, mendekatkan diri kepada Yang Maha Tahu. Kalian pun tidak dianggap mengikut Rasul sebelum mengamalkan apa yang disabdakannya. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya, hanya kepadamu lah kami menyembah. Hanya kepada Allah lah kami menyembah. Kalian berbicara hanya kepada Allah Azza wa Jalla ketika kalian mengucapkan, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Ini adalah ucapan kepada pihak kedua sebagai lawan bicara. Seolah-olah kalian berkata, hanya kepada Engkau yang berada di hadapan kami, yang mengetahui kami dan maha dekat dengan kami, yang menyaksikan kami. Berbicaralah kepada Allah di dalam salat dan di luar salat dengan niat itu, dalam kondisi demikian. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun tidak sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Mata air Fathur Rabbani yang berikutnya yaitu penunjuk jalan. Tidaklah tahu ria kecuali orang ikhlas.
sebab mereka lah yang senantiasa berbuat ikhlas dan menjauhi riya. Itulah rintangan yang mesti dilalui di tengah perjalanan. Riya, sombong, dan munafik adalah anak panah yang dilepaskan setan ke jantung hati. Turutilah guru-guru kalian selagi masih ada waktu. Belajarlah kepada mereka bagaimana melewati jalan menuju Allah. Mereka tahu karena mereka telah melewati jalan itu. Tanyakanlah pula bahaya hawa nafsu dan hasrat. Mereka telah merasakan semua bahaya itu dan tentu tahu pula keburukannya. Jauhilah bahaya itu sejauh mungkin hingga kalian mampu menaklukkannya. Setan, jin tidaklah dapat menggoda kalian kecuali melalui setan manusia, yaitu hawa nafsu kalian dan teman jahat kalian. Karena itu mohonlah pertolongan pada Allah dan mintalah perlindungan kepadanya dari musuh-musuh itu. Dia sungguh akan menolong kamu. Kata air Fathur Rabbani yang berikutnya yaitu usaha dan tawakal. Kau harus berusaha dan bergantung pada sebab sampai imanmu menguat. Setelah itu barulah kau tunggu hasilnya. Para nabi alaihissalam pun berusaha dan berhutang. Mereka bergantung pada sebab di awal urusan, bertawakal di akhirat urusan. Mereka memadukan usaha dan tawakal di awal dan akhir. Tak berusaha dan tak meminta-minta kepada orang lain, mengundang siksaan Allah Azza wa Jalla. Demikian mata air Fathur Rabbani yang ke-4. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.